di depan. Kerjasama di antara para pemain yang memang belum begitu rapi di babak pertama. Ya, masih boleh dikuasai kembali kali oleh para pemain dari Australia. Dan sekarang Australia kita lihat mencoba melakukan delay possession di menit 70 ini. Masih ada waktu 20 menit bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan sekarang kita saksikan pemirsa, sebuah umpan yang diberikan, bahaya kembali. Ya, berhasil melakukan netralisir permainan. Dan sekarang kita saksikan, ya, Subhan Fajri tadi berusaha untuk menutup, lempar ke dalam pemirsa. Ya, lempar ke dalam untuk Indonesia. Memang saat ini para pemain Indonesia mencoba untuk keluar lebih menyerang pemirsa. Melihat bagaimana ada kesuman bahwa mereka juga bukan tim yang tidak bisa dijebol gawang. Betul, ya. Marcelino Ferdinand atau Gunansar Mandowen tadi. Sekarang bola masih dikuasai oleh Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam pemirsa, Asnawi lagi. Asnawi pemirsa, masih Asnawi, dorong saya kepada Gunansar. Gunansar kali ini kembali kepada Asnawi Mangkualam. Sedikit bola tanggung tadi, ada Rahmat Irianto. Ya, bisa kita perhatikan ya, ada ini dia kerjasama dari pemain-pemain Persebaya Surabaya, Rizky Ridho, lalu juga Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand. Betul. Dan mereka perlu rapi dan tenang dalam urusan memberikan passing, karena jika panik itu akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Kita lihat ada ini dia, kita lihat tinggi banget ini pemain yang satu ini pemirsa adalah Luca Presso. Luca Presso pemirsa, nomor 20. Dan juga masuk lagi nomor 21 yaitu Patrick Yaibek. Ini dia Patrick Yaibek dan juga Luca Presso dimasukkan. Setelah sebelumnya mereka memasukkan Alessandro Lopane. Sayang sekali gagal tadi kita saksikan pemirsa untuk memberikan umpan. Ya, tampaknya Witan menjadi playmaker ya sekarang ya di babak kedua ini ketika sudah ada Taufik Hidayat yang masuk dan juga ada Marcelino Ferdinand karena dia lebih terlibat dalam proses untuk memberikan ini dia pass. Gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing dari Witan Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman hanya menatap bola masuk ke dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya. Sebetulnya bisa saja Witan memberikan through pass ke dalam, tapi cukup sulit karena pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Australia. Ini dia bola yang dikuasai oleh para pemain dari Australia. Lewis Miller. Balik lagi pemirsa, defense yang bagus dari para pemain Indonesia termasuk Marcelino Ferdinand. Terhadap tekanan dilakukan oleh pemain yang baru masuk yaitu Luca Presso. Lewis Miller kali ini mencoba mengirimkan umpan ke tengah. Oh, bahaya kembali. Alessandro pemirsa menguasai bola kali ini bagi Australia. Bergeser kembali bola. Masih Luca Presso. Sementara Lewis Miller pindahkan bola ke tengah. Serangan kembali dilakukan oleh Luke Duzel. Luca Presso, masih Luca Presso pemirsa. Luke Duzel lagi kali ini. Ya, sebuah permainan yang coba dilakukan seperti babak pertama. Mereka bermain sabar, mencoba kesalahan dari para pemain Indonesia. Ya, dan juga memancing ya para pemain Indonesia untuk keluar dari posisinya. Oh, masih ya tampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Ya. Kita lihat, oh bahaya kembali terupas yang dimiliki. Ya, beruntung sudah berada dalam posisi offside tadi pemain Luca Presso. Ya, ini bukan through pass pertama yang dilepaskan oleh para pemain Australia di pertahanan Indonesia. Dan kali ini cukup baik ya, kita melihat bahwa sepertinya ada perangkap offside. Ya, kita melihat pergerakan yang lebih cepat tadi dilakukan. Karena memang jika coba untuk mengawal secara ke dalam, maka para pemain Australia itu beberapa kali bisa memberikan through pass yang akurat. Oh, kembali berhasil direbut kali ini Indonesia pemirsa. Ada Taufik Hidayat. Bukan sebuah pelanggaran. Aduh, kita saksikan hilang bola tadi. Bagaimana Komang Teguh. Sekarang serangan kembali dilakukan lagi oleh para pemain dari Australia. Jacob Italiano kembali ke belakang. Pada bola kali ini masih dikuasai lagi. Hasil kembali kita lihat defense. Dan ini dia pemain yang baru masuk ya, Callum. Ya, Callum Talbot. Dan sekarang Luca Presso. Pindahkan bola kepada kapten mereka, Mark. Ada Jordan Perkins. Masih Jordan Perkins. Geser saja bola kembali. Oh, sebuah permainan kita saksikan pemirsa. Pindahin bola. Bagaimana posisi dari para pemain Australia ini memang sangat baik sejauh ini. Mereka begitu tenang memindahkan bola dari kaki ke kaki dan mereka juga tidak terlalu berlama-lama dengan bola. Masih Callum pemirsa yang menggantikan Lewis Miller ya. Ya, kalau diperhatikan pergerakan tanpa bola dari para pemain Australia yang efektif. Karena ketika ada pemain yang menguasai bola, ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga pemain yang menguasai bola bisa memberikan bola kepada pemain yang sudah berada dalam free position. Itu adalah skema dari Australia pada saat mereka mencetak gol kedua di match ini.
Ya, sementara bola dikuasai lagi oleh Patrick. Patrick pemirsa memberikan umpan kali ini kepada Jordan Boss. Ya, masih Fabian yang menguasai. Geser saja kali ini. Kita lihat pemirsa, mereka tampaknya mencoba bermain possession ya, sambil juga menguasai keunggulan yang saat ini mereka miliki. Kita lihat pemirsa pemain dari Australia. Geser kembali. Mencoba menekan. Ya, kembali defense yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Di menit 87, mereka menjaga keunggulan sambil memindahkan bola dan memegang bola selama mungkin mereka bisa pegang. Betul, karena kemenangan ini yang mereka butuhkan pada saat Australia statusnya sebagai tim tamu ya. Bola daerah kepada Callum pemirsa. Nampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, ini juga yang perlu diwaspadai, umpan-umpan daerah ya ke dalam pertahanan dari Indonesia yang sering sulit untuk bisa diantisipasi oleh Pratama Arhan atau juga Asnawi Mangkualam di kedua sektor fullback. Ya, terlepas dengan apa yang terjadi tentu di pertandingan ini, tapi memang bisa kita lihat ya, para pemain dari Indonesia walaupun mereka kalah secara possession, mereka kalah dari postur, tapi ternyata semangat juang mereka sejauh ini mereka masih bisa mencetak 2 gol, Bung Gideon. Ya, paling tidak secara mental masih cukup kuat ya untuk mencoba melakukan comeback. Buktinya ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan padahal sudah tertinggal terlebih dahulu. Itu tidak mudah juga, dan juga masih ada permainan yang agresif yang ditunjukkan oleh para pemain untuk bisa menyulitkan para pemain Australia. Ya, sementara bola dikuasai Luka Preso. Rebut kembali bola. Oh, pelanggaran kembali terjadi pemirsa. Di mana pelanggaran yang terjadi? Preso terlihat meringis kesakitan. Ya, Preso ini juga pergerakannya mobile. Dia lebih sering melakukan pergerakan dari tengah, menguasai bola, kemudian melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Indonesia di defense. Sepertinya kartu kuning. Kita belum tahu diberikan ke siapa. Oh, Pratama Arhan kita saksikan pemirsa mendapatkan kartu kuning dari wasit Kim Wosung. Dan sekarang sudah memasuki menit terakhir nih, Bung Bider, di waktu normal. Betul. Ini dia bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Ya, ini menit